Saya sebagai kader partai ditugaskan oleh partai bersama 3 rekan kawan yang lain, ada saudara Pak Ahmadi, ada Pak Halili, dan Pak Rasid Fantoni. Nah, baliho-baliho yang bertebaran sekarang masih ada, termasuk balihonya Pak Ahmadi itu masih ada. Dan kemudian kami ditegur oleh partai. Anda ini sebenarnya memiliki potensi, tetapi Anda ditugaskan kok sepertinya apa istilahnya ya, tidak banyak progres. Maka kemudian kami juga membranding diri supaya apa? Supaya dalam perpusaran informasi mengenai pilkada itu tetap juga bisa terangkat informasinya. Bahkan saya mantau juga Pak Rasid Fantoni juga sudah masang baliho juga. Ini menunjukkan bahwa di P3 nama-nama yang ditugaskan oleh P3 Pamekasan ketika disonding itu memang benar siap untuk bertanggung, siap untuk menjadi pemimpin di Pamekasan, dan siapapun nanti yang diputuskan oleh partai, karena kita ini kerja kolektif kolegial, kerja tim, jadi semuanya harus saling dukung. Nah, sebagai prasyaratnya adalah setiap kandidat kader P3 yang ditugaskan di internal P3 itu kan harus memiliki keunggulan-keunggulan dibanding yang lain. Pak Ahmadi dengan keunggulannya anggota DPRD, beliau memasang alat tanda terlebih dahulu. Terus Pak Halili sebagai ketua DPRD dengan caranya juga melakukan sosialisasi, memperkuat branding dirinya. Terus saya sendiri dengan posisi sebagai anggota DPR juga melakukan langkah-langkah untuk berkonstitusi. Tapi itu dianggap belum cukup, maka kemudian kita memasang baliho, dan satu lagi Pak Rasid Fantoni. Tagline-nya berbeda-beda. Ini namanya masih dalam bursa pencalonan kan boleh. Dan tidak ada identitas apapun. Identitas kami sebagai warga negara Indonesia yang ingin berkontribusi mengabdi kepada masyarakat Pamekasan, apalagi itu sudah menjadi penugasan dari partai. Dan P3 sebagai partai pemenang di Pamekasan sudah punya tekad kuat untuk bisa memenangkan pilkada, menjadikan lagi kader P3 di Pamekasan menjadi bupati. Maka teman-teman mengikuti ketika des pilkada di Pamekasan tidak membuka pendaftaran untuk calon bupati, itu menunjukkan tekad kuat bahwa P3 Pamekasan ingin punya bupati. Maka salah satunya mempromosikan kader, dan yang berikutnya melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Makanya kemarin dilakukanlah silaturahmi politik ke partai lain. Karena persoalan di Pamekasan, termasuk juga persoalan di Indonesia, itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu orang. Tidak bisa hanya ditangani oleh satu partai. Semua persoalan ini akan menemukan solusi terbaik apabila ada kerjasama dengan kelompok-kelompok. Itulah yang menjadi kesadaran P3 melakukan penjajakan kerjasama politik dengan partai-partai yang ada. Meskipun isu di media bermacam-macam. Ya, memang begitulah nature-nya media, harus memunculkan banyak isu. P3 ini kan tidak disebutkan, kira-kira koalisinya mengarah kemana ya? Soal koalisi tentunya kami akan berkoalisi dengan partai-partai yang mau berkoalisi dengan kita. Makanya semua partai kita jajaki komunikasinya. Baik yang 1 kursi, yang 2 kursi, yang 4 kursi, yang 6 kursi, bahkan yang sama-sama 7 kursi pun kita jajaki kerjasama. Termasuk yang tidak punya kursi di DPRD Pamekasan pun kita datangi, kita jajaki. Dia tetap punya konstituen untuk dijajaki kekuatan politiknya, barangkali bisa bersama-sama untuk bisa membangun Pamekasan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, bahwa ketentuan mengenai calon kepala daerah itu berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat masing-masing partai. Jadi selain koalisi dijajaki tingkat kabupaten, level provinsi, dan juga yang tak kalah penting adalah komunikasi intens di tingkat pusat. Karena semua SK pilkada itu dari pusat masing-masing partai. Terima kasih kalau Pak Said menyampaikan dukungan seperti itu. Beliau sebagai senior politik di Madura tentu membaca Pamekasan dengan perspektif beliau. Dan yang
banyak tokoh memberikan dukungan itu alhamdulillah. Selain Pak Said, banyak juga tokoh-tokoh yang lain mendukung kami, saya khususnya untuk mengabdi kepada masyarakat Pamekasan. Jadi kalau ke Pamekasan itu bagaimana membangun Pamekasan, karena kita lihat memang ada sesuatu yang aneh di antara 4 kabupaten di Madura. Dulu Pamekasan ini menjadi apa istilahnya ya, rujukan dari 3 kabupaten di Madura. Tapi sepertinya kok Pamekasan hari ini dibanding kabupaten-kabupaten yang lain kok berbeda. Tentu harus ada penanganan, harus kelegowoan hati untuk membenahi Pamekasan. Bagaimana Pamekasan menjadi maju, terus kemudian kreativitas anak mudanya juga terpantau, dan juga angka kemiskinan di Pamekasan bisa ditekan, tidak lagi menjadi apa. Kalau di Madura ini kan masuk terus itu, masuk terus ketika disebut kabupaten termiskin di Jawa Timur gitu. Madura ini masuk itu pada Pamekasan selalu ada gitu. Itu kan menjadi keprihatinan kita semua gitu. Nah, apapun nanti keputusan dari Pak Said, tentu kita ikut. Dan sekali lagi Pak Said, terima kasih, beliau sudah menyampaikan itu. Saya belum sempat konfirmasi keterangan itu kepada beliau. Dan juga banyak tokoh-tokoh. Yang namanya harapan tokoh hal yang wajar saya kira, termasuk dari teman-teman saya juga. Kemarin ketika sosialisasi 4 pilar di beberapa kecamatan, bahkan secara langsung, misalnya Pak, ini Pamekasan butuh pemimpin seperti sampean. Oh seperti saya gimana maksudnya gitu kan? Itu kan bentuk dukungan. Dan di politik pemilihan secara langsung, one man one vote itu satu orang suaranya sama, siapapun dia, satu orang itu juga suaranya sangat besar. Jadi sekali lagi kami tidak membatasi dukungan dari pihak-pihak mana. Rekom itu kan ditentukan oleh partai ya, ada DPP di bawah. Apa mungkin ya suatu partai DPP merekom dirinya sendiri misalkan? Banyak. Pencalonan presiden Pak Muhaimin Iskandar direkom sendiri oleh Pak Muhaimin. Jadi Pamekasan direkom dirinya sendiri. Namanya politik lalu terbuka. Misalnya apakah di luar eksternal partai? Yang tidak boleh itu mereka orang mati gitu. Kalau dari eksternal partai apakah ada tokoh ataupun figur yang berkomunikasi dengan Mas Sawi ingin maju?